Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, kepada Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perhubungan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, kepada Bapak para badal, Bapak, Ibu, para jemaah perguruan Tauhid Naksabandi yang mengikuti zikir online ini, semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan syafaat. Al-Fatihah. Salawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, dan semoga kita selalu dapat mengikuti, mentaatinya secara jahil dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Pada malam ini, malam Rabu ya, sebagai rutinitas dalam perguruan ini, dalam mengaplikasikan, mengamalkan ilmu hidayah ini. Dan ini yang selalu kita himbau kepada jemaah supaya selalu ikut ya, berpartisipasi. Kalau jemaah yang baru terus mengikutinya supaya takan zikir ini supaya jadi hal yang lazim, yang mudah ya. Karena ini menjadi menentukan nanti di detik terakhir kita. Supaya di detik terakhir kita, napas terakhir kita diakhiri dengan zikir. Tentu semua itu bisa terjadi ketika kita membiasakan, melatih. Man soba sob'alih. Barang siapa yang membiasakan dirinya akan jadi terbiasa. Nanti jodoh harus berlatih juga pun menang. Apalagi malaikat dan melewat. Nah, bisa dikelincurkan kita di detik terakhir itu. Nah, bisa jadi hal-hal yang lain yang kita ucap, yang kita sebut. Nah, inilah makanya kemarin salah satu jemaah kita yang namanya Pak Sapar, ya, itu banyak keluarganya Pak Ustadz di situ dikelilingi, maunya baca Yasin tapi tidak dikasih. Hingga di belakang ngomong-ngomong, yo kenapa tidak dikasih kita baca Yasinan katanya. Nah, itu ada Pak Ustadz kan. Ya jangan diganggu kan. Nah, itu luar biasa. Nah, seperti itulah sungguhnya jemaah-jemaah yang ngerti, yang paham bagaimana memahami situasi itu kan. Nah, bagaimana memberikan suasana yang halus, yang lembut, yang tenang gitu. Sehingga dia bisa fokus soalnya gitu. Nah, itu karena kita bukan lagi kebacaan, adalah kemakna daripada yang baca. Al-Quran yang sudah ada di dalam dirinya yang harus dibaca itu ada. Maka kita diperintahkan oleh Allah, Iqra' kitabaka fi nafsika kafa yawman hasibah. Bacalah kitab yang ada dalam dirimu dan cukuplah kamulah yang akan menghisap dirimu, yang memahami, yang tahu terhadap apa yang kita baca, yang kita perhatikan, kan begitu sebenarnya. Nah, kitab yang ada dalam diri kita sudah dapatkan, itu yang jemaah sedang baca. Sementara kita dibacakan penjelasannya di luar kan, ya gitu. Itu adalah penjelasannya. Ya, penjelasan inilah yang dibaca yang oleh kebanyakan. Padahal yang diperintahkan Allah adalah membaca ya, kitab yang ada di dalam diri kita, dalam kalbu kita, di dalam rohani kita. Karena itu sebagai pedoman, penjamin. Maka Nabi berwasiat, yaitu dalam satu pernyataannya, taraktu bikum amraini.
Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak tersesat. Itu kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah. Diambil dari kata kitab, kata bayak tubuh kitabatan. Nanti tulisan Allah, Allah yang tulis. Itu fawailul lilladzina yaktubuna alkitab bi'aidihim. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri. Berarti itu adalah tulisan Allah. Itulah yang wajib kita baca ya dalam setiap waktu. Minimal ketika kita mulai sholat. Itu dalam surah Al-Ankabut 45 dijelaskan oleh Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab. Baru kita dirikan sholat. Jadi dalil-dalil ini adalah sebuah pernyataan Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi melalui wahyunya. Kemudian disampaikan kepada pengikut umat. Inilah yang kita ikuti. Sebagaimana yang Nabi contohkan. Nabi makanya Nabi Ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bacaan Nabi karena tidak membaca tulisan, bacaan yang tertulis, tetapi yang tersirat. Jadi makna-makna yang apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu sebabnya kita membaca maknanya di situ. Kitab Allah yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Dan itu sebagai pedoman kita. Dan itu penjamin bahwa ketika kita menjadikan kitab Allah sebagai pedoman, sehingga Rasulullah SAW menjamin tidak akan sesat. Yaitu kitab Allah dan sunnah. Sunnahnya artinya sebuah aplikasinya. Setelah kita menerima kitab Allah, bagaimana mengaplikasikan kitab Allah itu ikuti sesuai yang Nabi contohkan tentang sholat misalnya, tentang ya puasa misalnya, tentang haji, kan semuanya ibadah-ibadah. Baik yang sifatnya ya ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktu, tempat dan caranya itu yang namanya suatu kewajiban yang sudah diatur waktu, tempat dan tata cara. Tapi ada suatu ibadah yang tidak terbatas waktu dan tempat. Ibadah apa itu? Adalah zikir. Itu dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan, silakan, tidak terbatas. Itu luar biasa. Tetapi zikir yang seperti apa yang bisa kita lakukan seperti itu kan gitu. Nah, itulah zikir yang ditunjukkan, zikir yang ada di dalam kalbu kita. Itu yang tinggal kita ikuti sebenarnya. Iza qara'nahu fattabi'u qara'nahu. Apabila dibacakan maka ikutilah baca. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang pernah kita perbuat, apa yang kita amalkan. Nah, itu sebenarnya. Maka zikir ini yang kita lakukan ini adalah menjadi sebuah kedudukan kita nanti, jadi amal kebaikan kita akan menjadi tempat yang baik, yang istimewa, akan diperluas ya kedudukan kita di alam barzah. Itu berdasarkan ilmu dengan amal kita. Tapi kalau ilmu nggak ada, amal nggak ada, dari mana? Ibarat peluh di dunia ini misalnya, kalau kita berjuang berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya, kita punya uang atau dana lah untuk membangun, baik itu rumah lah misalnya atau apalah misalnya gitu, kita bisa beli segala-galanya kan sebagai fasilitas. Nah, itu tentu kita peroleh dengan perjuangan, tidak dengan duduk-duduk manis kan. Nah, itu tidak terlepas daripada perjuangan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah keadaan dirinya, baik dalam urusan dunia lebih-lebih. Tetapi ketika kita merubah, tentu tidak terlepas dari bimbingannya, tuntunannya, petunjuknya, supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Apalagi ini menyangkut masalah tauhid. Tauhid ini masalah ketuhanan, itu ubudiyah. Terus bagaimana kita ya untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, itu kesulit sekali. Nabi kita hanya bisa melihat dari tatanan zikir, zahirnya saja, mungkin dari gerakannya, ucapan, dan sebagainya. Tapi kolbonya seperti apa? Wilayah kolbunya Nabi seperti apa? Itu makom-makomnya dia seperti apa? Itu kesulitan orang bisa. Makanya orang ahli hakikat lah
orang yang paham, yang ngerti tentang makom itu, maka kita disuruh belajar lah kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Kan ini sederhana sekali semuanya. Nggak ada yang tidak kan, ya, semua itu ada ilmunya, segalanya ada ilmu. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.